Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom shalom. Sekali lagi shalom shalom warga kerajaan Allah. Tanpa terasa oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, kita boleh ada di bulan April. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Luar biasa, kasih tepuk tangan sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Sore ini sebelum mulai ibadah saya rindu membacakan firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada aku. Haleluya. Saya bersyukur sore hari ini oleh karena setiamu, anugerahmu Tuhan Yesus. Kami boleh ada di tempat ini dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hendak melakukan sesuatu yang besar bagi kami sore hari ini. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama angkat sembahmu bagi Dia.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami datang saat ini bawa nyanyian syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Betapa kami menikmati, mengalami kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, selalu tepat waktu dan tak pernah terlambat. Syukur bagi nama-Mu yang kudus. Ini umat-Mu datang bawa korban pujian. Terima kasih Tuhan. Kini dan alabayana masye. Thank you Jesus. Kami nikmati setiap kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu yang kami rasakan Tuhan. Katakan kesetiaan-Mu. Kesetiaan. Engkau Allah yang setia. Lebih dari hidup. Makasih Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Yes Lord. Bawa lidahku memuji Engkau. Kesetiaan-Mu
akan segala yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dari dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara. Ingat segala kebaikan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya Dia menolong. Ketika kita berseru dengan segenap hati, Dia mendengar jeritan hati kita. Inaralabalabaya namasye. Thank you Lord. Amen. Jesus. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan lebih dari hidup kami.
hari ini kita semua merasakan kebaikan dan anugerahnya, amin. Sebab Tuhan baik dan mari rayakan kasih-Nya atas kita. Haleluya. Mari semua saudara, satukan hati kita, merayakan kasih-Nya yang besar. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan saudara. Haleluya. Dan katakan bersama, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, sebab Dia sukacita kita, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia, amin, di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat, dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, lebih lagi puji Dia. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, amin, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Dengan imanmu katakan, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Mari bersuka dan melompat bagi Dia. Bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Musik memuji Tuhan dan warga kerajaan mengagungkan Dia, sebab Dia baik dan kasih setia-Nya tidak pernah berubah. Amin. Setia Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Mari bersuka saudara, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih, lebih lagi ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Mari rayakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih sungguh lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai bagi Raja pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan saudara. Na na na, na 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 na, na na na, na na na. Sekali lagi dengan segenap hati. Na na na, 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 na na na. Mari umat Tuhan bangkit, bangkit dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Sebab dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku.
Sungguh-sungguh mari bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Mari dengan imanmu katakan, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Oh, kedahsyatannya di hidupku. Lebih sungguh imanku berkata, siapa saudara? Tuhanku hebat, amin. Yesusku berkata, kita kuat bersama Dia, melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Na na na, 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 na na na. Wow, mari bangkit perkatakan berkat. Yes, amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan imanmu sama-sama katakan, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Dia Tuhan yang hebat. Haleluya, hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Sama-sama, yeah. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya, yeah. Panci kemenangan, ku menang. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, sungguh-sungguh lagi menyatakan kemenangan kita, sebab Dia Raja yang telah menang. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Kita nyatakan pengakuan kemenangan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Yeah, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, siapa saudara? Tuhanku, yeah, hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Satukan hatimu dan serukan, yeah. Ku memuji, ku bersorak, ku
haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Semua warga kerajaan hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, dia wajib sebaiknya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada raja yang mencuci kaki daripada hamba-hambanya, cuma dia. Dan saya masih ingat saudaraku firman yang sama yang saya sampaikan minggu yang lalu, Mika 6 ayat ke-8. Ini penting sekali. Sebab jangan berpura-pura ataupun ingin tahu, dan Tuhan memberitahu apa yang berkenan pada dia. Yang pertama-tama hidup dalam keadilan, mispat, sesuai firman. Yang kedua hidup dengan hesed, yaitu kasih setia. Kasih setia ini dalam perjanjian juga antara suami istri. Dan yang ketiga, kenapa timbul pertengkaran, perkelahian, bahkan perang? Kenapa? Yang satu meninggikan diri, yang satunya rendah diri. Dan timbullah kalau dua orang gila baru ada peperangan. Dan firman Allah menunjukkan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya punya dua orang saudara dan yang satu masih hidup, yang satunya sudah bersama Tuhan. Saya sebut nama mereka. Tidak ada pemimpin pujian KKR lebih hebat di Indonesia dari Yonas Suisa. Juara pop singer Indonesia, saudaraku. Suaranya bagus, hebat, orangnya keren, saudaraku ya. Dan kita tumbuh bersama-sama dengan saudara Yonas ini. Dan karena dia punya trofi, yaitu waktu dia jadi juara pop singer seluruh Indonesia. Belum ada idol, belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada kejuaraan, pasti Yonas. Sebab saudaraku dia seperti Lionel Richie Indonesia. You know what? Satu hari kalau dia pulang dari pelayanan, di depan itu ada trofinya disorot dengan lampu, saudaraku. Ya, dia sangat bangga. Aku ini pemimpin yang hebat. Aku ini penyanyi yang paling top. Tetapi melayani Tuhan. Sampai Tuhan berbicara pada dia. Malaikatku paling jelek. 1 juta kali lebih bagus dari kau. Engkau melayani aku karena kasih karuniaku. Waduh saudaraku. Dia minta ampun. Lalu dia bakar trofinya. Jadi kalau sekarang pulang dan tidak lihat lagi apa yang dia bisa banggakan. Dia cuma bilang, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Saudara, saya bayangkan suara saya ini kalau Tuhan pakai untuk presenter dan sebagainya, itu betul-betul triple grace from the Lord. Sebab Pak Krismanus sama kan bilang, Pak Arifin itu suaranya serak-serak mengerikan katanya. Yang kedua, sahabat saya sudah bersama Tuhan, Ade Manuhutu. Siapa penyanyi yang begitu hebat, punya golden records. Saudaraku, wah waktu itu kan masih kaset ya. Waduh luar biasa, dia punya beberapa golden records di ruang tamunya. Dan saudaraku, dia juga bebas dari affair. Orangnya sangat terkenal. Dan orang lihat dia rendah hati. Tetapi saudaraku kan tidak lihat yang di dalam. Satu hari dia mengalami kecelakaan, waktu dia pulang rumah, semua golden records-nya hilang, saudaraku. Dan istrinya berkata, aku kan penolongmu. Aku bantu kamu supaya rendah hati. Semulai saat itu dia lagi bisa membanggakan dirinya. Karena dia melayani Tuhan. Bukan karena dia hebat. Bukan dia penyanyi paling top. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Tapi ingat, semua itu bukan karena kita punya kelebihan. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi rohku, kata Tuhan. Karena itu setiap saudara, yuk minta. Sebab Tuhan benci orang congkak, memusuhi orang congkak, orang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang merendahkan dirinya. Walk humbly with your God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan. Di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita
pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Terima kasih semua karena anugerah dan kebaikan hati-Mu. Dan sore ini kami mau menyatakan kerinduan kami Tuhan untuk menjadi seperti Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami menyenangkan-Mu ya Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sama-sama katakan saudara, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Mari kita semua bangkit berdiri, naikkan sebagai doa. Ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi
Itulah kerinduan kami yang juga kerinduan-Mu Tuhan. Kami tahu satu hal, kalau kami merendahkan diri, berdoa, memohon, dan menyembah Engkau, kami akan menjadi seperti Engkau dari hari ke hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan, akibatnya dari kemenangan kepada kemenangan. Ajar kami hari ini Tuhan, nyanyian kemenangan daripada David, nyanyian kemenangan dari kami, dari kesesakan kepada kelimpahan, kepada kelegaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudara kekasih. Tema kita adalah practicing humility. Kerendahan hati, mempraktekkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah satu quality daripada Tuhan Yesus, yang juga jadi core value daripada Rock Ministry, yaitu light, love, integrity, grace, humility, and truth. Amin, saudaraku. Haleluya. Karena itu saya mau melanjutkan apa yang saya ajarkan bulan yang lalu. Bulan yang lalu saya sampaikan kepada saudara 3 langkah untuk kemenangan. Yang pertama, know your God. Ikuti saya. Know your God. Kedua, know yourself. Yang ketiga apa? Know your enemy. Ayo latihan sebentar. Bangkit berdiri. Kita belajar kungfu rohani. Amin. Haleluya. Ikuti saya. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Bukan dikit-dikit. Ya. Gitu ya. Come on. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Silakan duduk. Minggu yang lalu ada seorang saudara duduk di baris kedua. Alan Darmawan Lolo namanya. Dari Poso. Seorang fighter yang malam ini akan bertanding di Atlas Beach Club. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, pray for me. Saya akan rebut sabuk juara untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya bilang, Alan, kalau kamu ingin memuliakan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu. Amen. Sebab umat Tuhan ditentukan untuk hidup dalam kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Amen. Karena itu saya sampaikan Mazmur 2, 3, dan 4 itu satu rangkaian. Nah, Mazmur 2 kita tahu siapa Allah kita. Dia adalah raja yang bertakhta di sorga. Orang Tionghoa berkata dia adalah Sangti. Ya, heavenly emperor. Kaisar yang ada di langit, saudaraku. Dia juga sebut Tian ataupun langit, saudara. Dan dia bertakhta. Dan ketika bangsa-bangsa, seluruh bangsa melawan kepada Yahweh dan yang diurapinya, Allah yang bersemayam di sorga tertawa. Dia berkata, aku telah melantik rajaku di Sion. Dan siapa rajanya ini? Sang Putra Yesus Kristus. Kemudian saudaraku, saya sudah sampaikan tentang Mazmur 3. Tolong Mazmur 3 dan 4 kita buat paralel supaya kita lihat. Karena ini satu kesatuan. Mazmur 3 dan 4 adalah di mana David melarikan diri daripada Absalom. Karena dia tidak mau ada darah tertumpah. In the holy city. Amin. Yaitu di kota kudus, di Yerusalem. Sebab Yerusalem sendiri, Yerusalem artinya the teaching of peace. Berapa banyak saudara tahu the kingdom of God is kingdom of love. Amin. And juga the kingdom of shalom. The kingdom of peace. Amen. Umat Tuhan adalah umat yang penuh dengan damai sejahtera. Dan sejahtera jiwanya, sehat badannya. Amin, saudaraku, saya lihat itu. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, nyanyian David ketika melarikan diri. Saya sampaikan, kalau ini Yerusalem misalnya ya, saudaraku, waktu dia mendengar bagaimana rakyat itu jatuh hati kepada Absalom, karena Absalom kampanye, saudara ya. Dan saudaraku, dia berkata, mari kita melarikan diri. Saya percaya memang tidak tertulis sana, tetapi tabut Allah ada di Yerusalem. Meskipun waktu itu bait Allah belum dibangun, tapi ada tabut Allah, ada imam besar Sadok, keturunan daripada Harun. Dan dia pasti bertanya,
Di dalam situasi ini apa yang saya lakukan? Dan Tuhan berkata, don't fight, jangan bertempur. Choose not to fight. Dan dia mengambil keputusan, mari kita melarikan diri. Dia tanggalkan jubah kerajaannya. Dia tanggalkan mahkotanya. Dia tinggalkan semua kebesarannya, segala kekayaannya. Dan dia melarikan diri, saudaraku. Dengan bertelanjang kaki, dia turun ke lembah Kidron dan naik ke atas bukit Zaitun untuk menyembah Tuhan. Dan itulah Mazmur 2, saudaraku. Dan dia melarikan diri sampai di mana, saudaraku? Dia melarikan diri sampai utara sekali. Dan ini adalah gunung Hermon itu, saudaraku. Hermon artinya sanctuary, tempat kudus. Aku berseru dan Allah menjawab dari gunungnya yang kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai di sana saudaraku, dia tidak melawan sama sekali. Tetapi kemudian bagaimana Yoab yang melawan kepada Absalom, dan Absalom terbunuh di pegunungan Efraim. Saudara yang kasih Tuhan, tidak selalu kita itu harus yaitu berkelahi. Saudara tahu bahwa kita bangsa Indonesia ini suku-sukunya semua, saudaraku, sumbunya agak pendek, saudaraku. Ya, siapa sini Sumatera Utara? Sumatera Utara, khusus Sumatera Utara. Haleluya, Horasba. Dan dia memperkenalkan diri, aku batu bara. Batu bara, saudara namanya. Kalau dari Sulawesi Selatan, Makassar masa nggak ada? Makassar angkat tangan dong. Nah, ada Makassar, saudaraku. Orang Makassar itu tidak boleh ditantang, tidak boleh malu. Sirik napace, betul? Ya, dia berkata, aku Abu Bakar. Batu bara. Abu Bakar, satu lagi dari Ambon, angkat tangan. Yang dari Ambon angkat tangan, saudaraku. Ya, dari Ambon serem. Dia bilang, beta bakar besi. Waduh, saudara. Jawa Tengah, angkat tangan. Jawa Tengah banyak nih, Jawa Tengah. Kula pemadam kebakaran. Yang lainnya terbakar semua. Tetapi David is a warrior. Dan reputasinya 100 kali menang, 100 kali menang. Dan setiap kali dia berperang dia tanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah kalah, saudara. Tetapi ketika ada pemberontakan dan dia punya right, dia punya hak untuk membasmi semua kudeta, dia memilih untuk tidak berperang. Di dalam hidup kita tidak selalu mesti berperang, saudara. Sudahlah, jangan lupa nanti bagaimana Surabaya itu bonek, saudaraku. Kalah menang dicacak DC. Yang paling pol mate katanya, saudaraku. Tetapi ada saat David choose not to fight. Dan dia cuma memohon kepada Tuhan. Masalahnya dia harus tahu pertama, know your God. Di Mazmur 2 dikatakan dengan jelas, Tuhan engkaulah kekuatanku. Tuhan engkaulah kekuatanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungiku. Tuhan engkaulah kemuliaanku. Saudara, siapa kemuliaan saudara? Banyak orang berpikir kekuatannya itu dari berapa jumlah uang yang dia punya, berapa banyak properti atas namanya. Saudara, seluruh lembah pujian ini atas nama saya, saudara. Ya, 4,6 hektar. Belum lagi yang lain-lain, saudaraku. Bahkan di beberapa daerah lain, di negara lain. Tetapi bukan milik saya. Kita cuma pengelola. Amen. Tapi David itu adalah raja besar. Kekayaannya luar biasa. Dan pengalaman bertempur luar biasa, saudaraku. Tetapi saudara, itulah yang namanya kelemah lembutan. Lemah lembut adalah kuasa di dalam kontrol. Amen. Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Bukan lemah gemulai ya. Sekarang ini saya sedih. Pria, waduh, satu otot kawat, balungi wesi, keringetnya wedang jahe, saudaraku. Tapi bawa tas kecil. Aduh, saudaraku. Pria dengan pria. Badannya luar biasa, nge-gym, saudaraku, setiap hari. Bawa tasnya tante-tante, saudaraku. Sedih gak ngelihat keadaan seperti begini? But David is a man of men, a warrior. Dan dia memilih untuk tidak berkelahi. Tetapi engkau Tuhan,
Engkaulah kemuliaanku. Kemuliaan David bukan istananya, bukan kedudukannya sebagai raja, bukan mahkotanya, bukan apa yang dia punya, tetapi Tuhannya. Ketahuilah saudara, kalau ada orang menghina saudara, di mana Allahmu? Katakan, Allahku ada di sorga. Dia Bapakku dan dia sedang memerintah. Dan dia serahkan pada putranya Yesus Kristus, my Lord and my God. Amen. Nah, kita lihat Mazmur 4. Itu malah ditingkatkan. Sambil lari dia tidak bawa mahkota, tapi dia bawa kecapinya. Dia membawa kecapinya. Saudara, bulan yang lalu masih ingat, ada sebuah lagu yang keluar ketika saya diancam, saudaraku. Ku hendak bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Mazmur 75 keluar dari mulut saya. Apa yang ada di dalam, kalau saudaraku ini kantongan ya. Kalau saudara isi beras, ketika ditekan yang keluar beras. Ya, tapi saudaraku kalau diisi sampah yang keluar sampah. Ketika saudara dipencet, apa yang keluar? David keluar pujian kepada Tuhannya. Dia mengambil kecapi dan dia berkata, saudaraku, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doanya. Yang Mazmur 4, apabila aku berseru, ya, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Saudara, saya mau beritahu dan saya ingatkan saudara, He's a prayer answering God. Dia adalah Allah yang menjawab doa. Siapa saudara sini pernah mengajukan satu permohonan, satu doa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab saudara? Silakan angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan yang pernah mengalami, silakan angkat tangan. Angkat tangan dua-duanya dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Buat saudara yang tidak angkat tangan sebelum mengalami, panggil nama Yesus, dia akan menjawab saudara. Satu hari pendeta Nyoman di Kupang, Nyoman Max Putra yang dari sini, saudaraku diminta oleh komandan tentara yang akan bertugas di Aceh. Saudaraku tahun 2002 ya. 2002-2004 itu pada waktu sebelum pada waktu tsunami itu. Dan pada saat itu dia cuma sampaikan begini. Saudara lupa nama saya nggak apa-apa. Ada satu nama yang Anda boleh lupa. Yesus Kristus. Dia cuma akan sampaikan satu ayat kepada mereka ini. Tidak semuanya Kristen. Tetapi dia sampaikan, panggil satu nama. Sebab ada janji, barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Ikuti saya, barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Dan hari itu saudaraku mereka bertugas di pantai. Dan apa yang terjadi? Tsunami. Ketika tsunami datang saudaraku, ada seorang yang berasal dari pulau ini dan satu lagi dari Jawa, saudara, kira-kira saudara tahu. Dan ketika itu dia lupa panggil nama siapa. Dia berkata, Tuhannya orang Kristen, tolong saya. Biasanya kalau orang kena tsunami itu tergulung ke bawah mati, saudaraku. Ya, bayangkan tsunami tingginya 30 meter, saudaraku. Ini cuma 6 meter 5 kalinya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak tergulung ke bawah. Dia terangkat ke atas dan dia nangkring di atas pohon kelapa, saudaraku. Tuhannya orang Kristen. Saudara, orang yang menyuruh nama Tuhan, tidak tahu nama Tuhan, saya diselamatkan. Saya masih ingat KKR di sini, saudaraku. Dan saat itu ada seseorang, ya kemenakannya itu petugas di sini, penerima telepon gereja kita. Dan ada KKR di lapangan diajak, saudaraku. Dan bapak ini adalah seorang tokoh agama di sini, dari Ubud. Usianya 90 tahun, 15 tahun lumpuh total. Dibawa dengan tandu, saudara. Dan dibawa dengan tandu. Dan mendadak waktu kita nyampaikan firman Tuhan, saya menerjemahkan Peter Youngren. Saya lihat ada keriuhan di sana, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dibawalah bapak itu ke depan. Bapak itu langsung bisa berjalan sambil ngomel. Dia ngomel kepada kemenakannya ini. Kenapa kamu tidak bilang? Di sini ada kesembuhan. 15 tahun saya lumpuh. Gratis lagi katanya, saudaraku. Ketika sampai di atas, karena dia berbahasa cuma bahasa Bali, saya minta penerjemah. Dan saya tanya, Bapak, siapa yang menyembuhkan? Dia bilang, Idus. Dia bilang, Idus. Saudara, ngomong saya pegang mic. Saudara dengar? Baru manggil itu saja sembuh. Apalagi Tuhan Yesus Kristus. Panggil nama yang lengkap, saudaraku, 1, 2, 3.
Tuhan Yesus Kristus. Beritakan itu. Itu saja sembuh. Ketika rombongan Peter yang datang ke Ubud dan memeriksa, Bapak ini tidak mau berhenti, takut lumpuh lagi saudaraku. Saudara, God is a prayer answering God. Ayat kedua dari Mazmur 4 berkata, di dalam kesesakan, amin, Engkau memberikan aku kelegaan. Kasihanlah aku dan dengarkan doaku. Apa itu supplication? Supplication itu permohonan untuk supply, saudaraku. Give us this day our daily bread. Amen, saudaraku. Bergantung pada Tuhan. Tuhan gembala yang baik. Doa dan permohonan. Saudara, jadi ketika saudaraku berdoa itu di dalam Alkitab, bahasa Ibrani adalah kara, berseru. Ya, bukan berbisik, saudaraku. Saya paling jengkel kalau ada pemimpin pujian gitu. Mari kita nyanyi setengah suara, seperempat suara, tanpa suara. Firman Allah berkata, I cry out to the Lord. Mari kita lihat seorang yang paling rendah hati, seorang yang paling berkuasa. Segala kuasa di langit di bumi diberikan padanya. Dan waktu dia jadi manusia, apa yang dia lakukan? Kita baca Ibrani pasal 5 mulai ayat ke-6. Haleluya. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau yaitu Kristus adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Di dalam peraturan imamat Harun hanya keturunan Harun langsung. Kemenakan tidak boleh. Keturunan Harun langsung yang boleh jadi kohen, jadi imam. Tetapi di sini Yesus datang dalam suku Yehuda. Menurut peraturan Melkisedek, semua orang percaya adalah imam dan raja di hadapan Tuhan. Ayat 7, supaya kita mengerti, jangan gagal faham atau fufu fafa, fura-fura faham. Amin, saudaraku. Kita baca ayat 7, 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya, bukan kesalahannya ya, kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8. Sekalipun dia adalah putra, bahkan putra mahkota, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah yang mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi tidak untuk semua orang yang taat kepadanya. Apa tanda kerendahan hati taat, saudara? Ayat 10, dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ayat 6, dia adalah imam. Tetapi setelah mencapai kesempurnaan yang kita akan rayakan dan peringati nanti tanggal 18 dan 20. Tetelestai, sudah genap, sudah rampung, sudah selesai. Kalau bahasa sekarang, goal. Dia menjadi pokok keselamatan. Dan dia diangkat jadi imam besar. So lihat itu, ada kenaikan pangkat dari imam jadi imam besar. Dan David mengalami kesesakan luar biasa. Tahukah saudara apa yang lebih berbahaya dari perang dunia ketiga? Itu adalah perang saudara. Terutama dalam rumah, saudaraku, dalam rumah tangga. Paling banyak ini, saudaraku, ya. Dan David memilih untuk tidak berperang. Dia melarikan diri bukan karena takut. Dia melarikan diri karena dia tidak mau ada pertumpahan darah. Saudaraku, seorang raja harus melindungi yaitu rakyatnya. Bukan malah mengadu domba, saudaraku. Tuhan paling benci orang yang mengadu domba antar saudara. Dan firman Allah menunjukkan, saudaraku, bagaimana Yesus berseru dengan ratap tangis dan keluhan. Saya waktu baca ini saya gelengkan kepala saya. Bagaimana sang putra juga berdoa dengan ratap tangis dan dengan berseru kara. David berkata, aku berseru kepada Tuhan, dan dia menjawab, dari gunungnya yang kudus.
from his holy hill, yaitu saudaraku Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah perbatasan, ini Golan Heights, ini perbatasan Syria, Lebanon, dan di sini adalah saudaraku Israel. Saya mau beritahu saudara, sekarang Tuhan bukan ada di gunung yang kudus, Dia ada hati saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Roh Kudus hadir di sini. Memang saudaraku, Dia menyuruh Sadok kembali ke kota raja. Tidak ada tabut perjanjian, tidak ada imam, tidak ada Urim dan Tumim. Tetapi saudaraku, Dia tahu nama Tuhan adalah Immanuel, adalah Allah yang menyertai kita. Tepuk tangan buat Immanuel, saudaraku. Saya ada banyak sekali kesaksian tentang hadirat Tuhan. Dan seperti saya saksikan pada saudara, saya meniru David. Ketika ada kesesakan, saya mengambil gitar saya. Dan saya mulai menyembah Tuhan. Saya mencari wajah Tuhan. Saudaraku, jadi pertama itu kara. Katakan kara, saudaraku. Lalu kemudian di dalam kesesakan ini suatu hukum. It's a law. Di dalam Tuhan ketika ada kesesakan akan ada apa? Kelegaan. He will make room. Dalam bahasa Asia saya selidiki itu adalah Rahab. Saya masih ingat ada pelacur yang di atas tembok kota Jericho yang menyelamatkan dua orang, yaitu pengintai, dan dia menikahi salah satu yang bernama Salmon. Dan dari dia saudaraku lahir Boaz, dari Boaz kepada saudaraku kemudian putranya ya, saudaraku, kemudian Isai, dan akhirnya David, dan menurunkan Yesus Kristus. Rahab artinya lebar. Amen. Apa bibirnya lebar saya tidak tahu. Tetapi lebar di sini adalah membesar. Amin. Saya mau terjemahkan sederhana saudaraku, yaitu kaliber. Katakan kaliber. Waktu saya remaja, senapan angin saya 4,5 mili. Kemudian ketika saya agak besar, saya memakai yaitu senapan angin papa saya 5,5 mili. Cuma beda 1 mili, tapi kekuatannya lebih jauh, saudaraku. Sementara papa saya punya senjata ya, waktu itu punya senjata saudaraku. Ya, dia punya senapan. Dan kita tahu ada 7 mili, ada 9 mili, 12 mili, saudaraku 20 mili, 22 mili. Itu tergantung daripada larasnya itu. Yaitu saudaraku besarnya laras itu tersebut. Itu namanya kaliber. Di dalam kesesakan engkau memperluas aku. Memberikan kelegaan kepadaku. Saudara, tempat ini ya, bukti Tuhan dalam kesesakan, dalam masalah bisa memperbesar. Amin, saudaraku. Katakan Rahab. Yang ketiga saya mau sampaikan pada saudara di dalam Mazmur 66 mulai ayat ke-10. Sebab engkau telah apa? Yang keras, menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. I remind you apa yang saya sampaikan akhir tahun dan awal tahun. Dari Daniel 12. Umat Tuhan akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. 1, 2, 3. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Jadi apa yang dihadapi oleh kita hari-hari ini, baik kesesakan, baik kesulitan atau apapun, cuma ujian, saudaraku. Not to destroy you, but to test you. Tes di sini adalah soal membuktikan keaslian, membuktikan kualitas. Itu tes. Dan kemudian saudaraku ada api yang kita hadapi, saudaraku. Itu adalah pemurnian seperti memurnikan perak. Ayat 11. Engkau, bukan iblis, telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan, tidak enak nih saudaraku, orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh melalui api dan air. Kita melalui lembah bayang-bayang maut dan tinggal di sana. Menempuh api dan air. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas.
Kita lihat dalam bahasa Inggris. Dalam ayat ke-12, you have caused men, orang, to ride over our heads. We went through fire and through water, but you brought us out to reach fulfillment. Reach fulfillment dalam bahasa aslinya revaya. Katakan revaya. Amin. Revaya juga diterjemahkan wealthy place. Wealthy place. Saudara, saat ini Tuhan sedang membawa kita baru sampai tingkatan apa saudaraku, yaitu saudaraku Rahab, diperluas oleh Tuhan. Amen. Tapi kita juga akan mencapai yang ke depan ini adalah the wealthy place. Saya yakin dan percaya akhir zaman ini juga secara finansial, karena kita perlu dana untuk mencapai 1000 gereja. Ada saudaraku, yaitu firman Tuhan berkata tentang bukan cuma financial freedom, tetapi transfer of wealth. Itu akan terjadi. Cuma disucikan, dimurnikan, saudaraku, dikasih beban, kemudian dimasukkan dalam jaring, saudaraku. Kita melihat itu terjadi pada Joseph. Amin. Bagaimana Joseph dimasukkan ke dalam net, dia dimasukkan penjara. Tetapi sesudah itu terjadi promosi yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kata revaya. Bagaimana kita sampai di sini? Ada beberapa saudara yang baru. Saya nggak tahu kenapa tahu-tahu bisa ada di sini. 4,6 hektar. Kita diberi persembahan tahun 92, saudaraku. Sebidang tanah seluas 23 are di Jalan Gatsu Tengah. Sampai hari ini tanah itu tidak jadi apa-apa. Dan kita mengalami apa, saudaraku? Kita mengalami fitnahan. Kita mengalami, saudaraku, perlawanan, permusuhan dan sebagainya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya lakukan seperti yang dilakukan David. Sebetulnya untuk menghadap itu gampang, saudaraku. Surabaya aja ditantang, saudaraku. Ya, saya tinggal telepon. Karena kebetulan yang bikin perkara ini, saudaraku, adalah teman kita sendiri. Dari sesama kelompok kita. Saya tinggal telepon ke Jakarta kepada pemimpin utama kita, Dr. H.L. Senduk, Ho Leong Seng. Saya tinggal telepon, saya laporkan secara tertulis, orang itu dikeluarkan dari tempat ini. Bahkan akan dipecat dari gereja Bethel Indonesia. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena saudaraku, istri saya memberikan sebuah buku kecil yang memberkati saya sampai sekarang. Judulnya itu tidak enak, saudaraku. Mengalah itu indah. Surabaya, Makassar, Ambon, Sumatera Utara, mengalah itu. Amin, saudaraku. Tapi mengalah itu indah. Bahkan, saudaraku, kita mengalami Rahab. Dari 23 are, 460 are sekarang. Tepuk tangan bagi Allah kita. 20 kali lipat. Amen. Tetapi saudaraku, kita membiarkan orang menginjak kepala kita. Saudara, tidak gampang untuk melawan daging. Perlu kerendahan hati dengan Tuhan Yesus. Saya tanya kepada teman kita ini, kamu ini maunya apa? Kamu pergi dari sini. Yang satu lagi ketua majelisnya, seorang ibu. Kita ini kodok, situ tuh gajah mati, kita nanti diinjak sama kamu, katanya. Saya bilang, kamu bukan kodok, saya bukan gajah, kita ini saudara. Dia tidak terima, saudaraku. Kita ini warung, situ supermarket, habis kita nanti, katanya. Loh, saudaraku, gereja kan bukan warung, bukan supermarket, kita ini keluarga. Nah, saudara sampai itu ya oke. Lalu saya tanya, ini di depan pejabat, saudara ya. Oke, saya mau mengalah, saya pergi dari sini. Berapa jauh? Nah ini saudaraku, dia katakan 2 kilometer. Hah? 2 kilometer? Itu aturan dari mana, saudaraku? Itu dari negara Konoha, saudaraku. Dari kelompok lain, dari gereja lain, saudaraku. Tanduk saya sudah keluar, diturunkan dikit. Perlu kerendahan hati.
Sebab orang angkuh itu awal kejatuhan. Pada waktu saya telan apa? Ego saya. Saya telan kesombongan saya. Saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya tarik napas, saya tanda tangan. Saya katakan, kita batalkan kutuk perpecahan gereja. Saya tanda tangan. Dan ketika itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Amin. Saudara, saya diberitahu oleh Pak Erhan, salah satu diaken kita di sini waktu itu. Pak, ada tanah bagus Pak. Itu yang punya 2 orang pengusaha besar berkelahi. Dan mereka berkata, lu gak boleh beli, gua gak boleh beli, cari orang lain. 92 itu adalah masa krisis. Tight money policy. Mungkin kita akan hadapi di depan ini lebih lagi. TMP juga dipelesetkan taman makam pengusaha. Tetapi buat hamba Tuhan, negara boleh goncang, kerajaan Allah tak tergoncangkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak ada bank manapun mengeluarkan kredit, tidak ada. Tetapi look what the Lord has done. Amen. Dan waktu itu saya berkata, saya cek sendiri. I'm a man of my word. Saya keluarkan kijang saya pasang odometer. Kalau itu tidak sampai 2 km, sekalipun bagus, sekalipun murah, kita tidak akan beli. Dan saudaraku, apa yang terjadi ketika saya cek sampai di depan gerbang ini, 2,1 km. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan saya minta tanda kan, boleh kan? Ya, sebab kita tidak punya uang gitu banyak, saudaraku, untuk membeli semua ini. Dan saya minta tanda Tuhan. Saya datang lagi naik kijang saya, saudara ya. Bukan kijang tuh, pick up saya, pick up untuk proyek gitu. Sampai di sini, di tempat ini dulu alang-alang setinggi 2 meter lebih. Dan di sana ada orang telanjang, kotor, telanjang. Orang dirasuk setan. Saya turun, saya dekati dia. Saudaraku, dia lihat saya, dia ketakutan. Dia lari, saudaraku. Dan saudara tahu di belakang ini setra ya. Ya, tempat orang sebelum, yaitu ditanam sebelum diapen, saudara. Dia lari sama saya, kejar. Coba lihat baik-baik. Orang gila aja takut sama saya, saudaraku. Dia tidak takut dengan saya, dia takut yang di dalam saya dan saudara. Sebab lebih besar roh yang di dalam kita daripada segala roh dalam dunia. Heran kalau ada orang itu dikejar setan. Setan kita kejar, saudaraku. Amen. Dan kita lihat di sini, saudaraku, ada hal yang luar biasa. Mari kita lanjutkan, kita baca ayat selanjutnya. Di dalam Mazmur pasal yang keempat ini begitu banyak mutiara di sini, ya. Ketahuilah, know yourself ini, bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saudara, David berkata, aku ini dipilih oleh Tuhan. Ketika Nabi Samuel datang, orang tuaku tidak memperhitungkan aku. Saudaraku menghina aku. Kamu anak kecil, kamu jaga kambing domba yang beberapa ekor itu. Bikin malu saja bau kambing kau. Ini ada nabi besar datang. Tapi pada waktu itu Samuel berkata, tidak ada semua ini. 8 ini tidak ada yang dipilih Tuhan. Masih ada lagi? Ya ada, tapi anak kecil. Bau kambing lagi, belum lulus SMA. Ya, karena usia 17 tahun kira-kira belum lulus SMA. Belum bisa jadi tentara. Untuk tentara harus usia 20 tahun. Panggillah dia. Dan saat itu roh Tuhan bilang kepada Samuel, ya, jangan lihat tinggi badannya. Jangan lihat parasnya. Sebab aku melihat ke dalam hati. Dan ketika David datang, saudaraku, dia berlari-lari, mukanya kemerah-merahan. Dan Tuhan berkata, inilah dia, urapilah dia. Dan David diurapi dari tanduk, saudaraku, minyak urapan untuk diurapi jadi raja. Diurapi menjadi raja. Tuhan telah memilih orang yang dikasihinya. Saudara yang kasih Tuhan, David, ya, David itu, saudaraku, artinya yang dikasihi. Ada di sini namanya David, angkat tangan. David. Kok enggak ada yang nama David ya? Nama bagus sekali loh, saudaraku, nama raja loh. Ada? Aku angkat tangan, oke? David apa Daud?
Oh David, bagus. David ada yang dikasih. Kalau Daud itu bahasa Arab ulat sutra. Jadi jangan kasih nama anakmu Daud ya. Kasih nama dia David. Yang cari nama buat cucu David. Amin. Tuhan telah memilih. Set apart itu dipisahkan. Apa tanda orang dipilih Tuhan? Dipisahkan dari dunia. Amin. Mari kita baca selanjutnya. Jangan marah ya. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu tempat tidurmu tetapi tetap diam. Ayat kelima. Persembahkan korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Perhatikan di sini. Untuk doa kita didengar, persembahkan korban yang benar. Dengar baik-baik, coba saya tes saudara. Lihat sini. Saya ucapkan sesuatu dan saudara jawab benar atau tidak. Doa yang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar? Salah. Doa orang yang benar. Bukan doa yang benar. Doa orang yang benar apabila dengan yakin, dengan percaya sangat besar kuasanya. Amen. Doa orang benar saudaraku. Bukan doa yang benar. Persembahkan korban yang benar dan percaya pada Tuhan. Ayat 6. Ketika banyak orang berkata, siapa memperlihatkan yang baik kepada kita? Dan Mazmur pasal 2 dikatakan, tidak ada pertolongan darinya bagi Tuhan. Ketika David sedang keluar dari kota raja, dia sampai satu tempat. Dan di situ ada seorang bernama Simei dari suku Benyamin, saudaraku. Dan dia menghamburkan debu, saudaraku. Dan dia melemparkan batu. Persis seperti sekarang Hamas gitu, Palestina ya. Dan kemudian dia mengutuk. Hai kamu penumpah darah. Dia dibilang penumpah darah, saudaraku. Sebab dia berkata bahwa engkau yang membunuh keturunan Saul. Terkutuklah engkau. Karena itu Tuhan yang mengangkat anakmu menggantikan engkau. Semua ini bohong, saudaraku. David tidak pernah membunuh Saul. Tidak pernah. Saul mati bunuh diri, saudara. Ketika dia terluka, dia memilih untuk bunuh diri. Dan itu bukan David. Biasa, saudaraku, fitnah itu selalu ada. Tetapi pada saat itu, Abisai, salah satu komandan di David, kupegal kepala anjing yang kurang ajar ini. Kata David, biarkanlah. Kalau Tuhan yang membiarkan dia mengutuk, biarlah dia mengutuk aku. Siapa tahu Tuhan akan memperhitungkan, yaitu dan menghapuskan kesalahanku, kata David. Tiru David, saudaraku. Dan saudara yang kasihan Tuhan, ketika orang berkata, kamu tidak bakal ditolong oleh Tuhan. Yang dilakukan David adalah minta berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, biarlah sinar wajahmu kepadaku. Akibatnya ayat ke-7. Ketika dia minta berkat Tuhan, karena itu banyak orang saudaraku tidak ada di sini. Sini kan baik semua. Semua ini cinta Tuhan, betul? Ya. Kalau pada saat akan diucapkan berkat sudah turun cari soto. Cari nasi babi, saudaraku. Nyari apa saja, ya. Saudara, ini penting ketika diucapkan berkat Tuhan, berkat imam, saudaraku. Saudara akan mengalami ayat yang ke-7. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku membarengkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah Tuhan yang membiarkan aku hidup dengan aman. Saudara perhatikan Mazmur 3 ayat ke-8. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Nah perhatikan sini ada love, joy, and peace. Mana love-nya? Itu Tuhan itu. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Hadirat Allah memberikan kita damai sejahtera di jiwa kita. Dan tubuh kita akan tidur dengan tentram. Amin, saudaraku. Dia memberikan kita sukacita, memberikan kita shalom, dan memberikan kita kasih, saudaraku. Perhatikan di sini, lebih daripada kelimpahan. Katakan kelimpahan. Itu adalah rabab, RBB. Katakan rabab. Rabab itu increase, meningkat. Perhatikan tadi Ibrani 5. Asalnya imam.
Ketika dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ucapan syukur, tapi juga dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan kita daripada maut, saudaraku, ada yaitu promosi, increased. Jadi pertama kata Kara, Rahab, Revaya, terakhir Rabab. Amin. Haleluya. Coba latihan sebentar. Coba tanya kiri kanan, apa kabar? Katakan Rabab. Increase. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku, inilah kunci dari kesesakan kepada kelegaan. Dari kesesakan pada kelimpahan. Jadi pertama-tama percaya God adalah a prayer answering God. Kedua, Tuhan adalah Tuhan yang memperbesar kaliber. Yang ketiga, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan a wealthy place. Dan saudaraku, saya percaya Rock Ministry sedang menuju ke sana. Sebab saudaraku, ketika ada orang menghina kita dan sebagainya, akhirnya Tuhan akan kita akan mengalami increase. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Amin. Saya masih ingat, saudara, tahun itu tahun 2010 ya. 2011, 2012 kita dirikan STT Kingdom. Dan apa yang terjadi? Saya mau ditipu, ya. Saya mau dikerjain orang, mau dimasukkan penjara gara-gara mendirikan STT Kingdom, saudaraku. Ya, bahkan saudaraku sudah dibawa ke ranah politik, sudah disiarkan Timotius Arifin jadi tersangka, perusak pendidikan teologi di Indonesia. Wah, itu judul yang lumayan juga, saudaraku. Tapi saya tidak memilih untuk berkelahi. Saya cuma mempertahankan diri dan memberi keterangan pada polisi apa adanya. Dan yang luar biasa, saudaraku, tahun 2015 ya, 2015. Apa yang terjadi, saudaraku? 2015 saya keliru tuh. Jadi ya tahun-tahun itulah. Saya dalam waktu singkat, cuma 3 bulan, keluar SP3. Penghentian penyidikan karena buktinya tidak jelas, buktinya tidak benar. Dan pada saat itu, saudaraku, saya bisa memilih untuk menyerang balik. Yang nyuruh polisi, saudaraku, Pak Arifin, Bapak itu tokoh masyarakat. Nah, Bapak diperlakukan seperti ini, Bapak harus tuntut kembali, bersihkan nama Bapak. Tidak usah, Pak. Kenapa? Tangan saya kecil, tangannya Tuhan besar. Dan Tuhan saya mengajarkan, dia bukan orang Kristen. Dia tanya kenapa? Dia saudara saya, Pak. Ya, sesama hamba Tuhan lagi ya. Sesama pendeta maksudnya. Yang melaporkan saya ini. Bahkan saudaraku segala tuduhan. Tetapi apa yang terjadi ketika saya tidak membalas? Maka here I am. Saya mengalami increase yang luar biasa. Saya masuk kepada wealthy place. Saya masuk dalam revaya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Bagi berdiri. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat. Dari Tuhan datang pertolongan. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Haleluya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia.
bagian bagi pemberontak adalah hukuman mati. Absalom tergantung di atas pohon. Dan Yoab mengambil 3 lembing, dihunjamkan ke jantungnya. Dia mati mengenaskan dan dipermalukan. Tetapi ada seseorang yang bukan pemberontak, yang paling taat kepada sang bapa. Yang pemberontak itu ini. Yang pemberontak itu saya dan saudara. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kesalahan kita. Kita mengira dia kena tulah dari Allah. Tapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Saudaraku, kita sebentar lagi kita akan memperingati kematiannya tapi juga kebangkitannya. Saudaraku, the greater David telah diangkat menjadi imam besar agung, menjadi raja dari segala raja. Tapi itulah perjalanannya. David menangis. Di Bukit Zaitun Yesus pernah menangis. Jangan lewatkan itu kalau sudah pergi ke Israel. Ada satu gereja menghadap ke kota lama Yerusalem. Namanya Dominus Flevit, air mata Tuhan. Dia menangisi, saudaraku, bukan dirinya. Dia menangisi Yerusalem. Saudara, David menangis, bukan menangisi dirinya. Dia menangisi putranya. Dan ketika diberitahu Absalom mati, dia tidak berkata, itu biasa aja, itu pemberontak layak mati. Dia meratap, Absalom putraku, Absalom putraku. Saya beritahu saudara, David berkenan kepada Tuhan. Saya percaya salah satunya ini. He choose not to fight. Hari ini mungkin ada saudara ditantang. Mungkin saudara mengalami seperti saya. Ada tuntutan di polisi dan sebagainya. Bahkan saya dimasukkan dalam ranah politik, saudaraku. Saya tidak melawan. I choose not to fight. Padahal punya kuasa, punya koneksi. Tidak, saudaraku. I choose not to fight. We are called. Kita dipanggil menjadi man of peace, woman of peace. Siapa yang mau jadi man and woman of peace, angkat tangan saudara. Haleluya. Persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Persiapkan diri. Choose not to fight. Pilih jalan damai sejahtera. Husakalabasi arabakara masada kalamai. Husakalabasari kalamai. Pohon itu berkata, itu juga tentang salib. Yesus memilih kematian semacam itu. Sebab terkutuklah orang yang tergantung di atas pohon ataupun kayu salib. Absalom mati terkutuk, itu bagiannya. Tapi Yesus memilih tergantung antara langit dan bumi. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk kita bangsa Indonesia. Angkat roti di tangan kanan kita. Kepada dia yang tidak ada salahnya. Tidak ada pelanggaran apapun. Tetapi dia yaitu menjeritkan kara kepada Bapa yang sanggup menyelamatkan dia. Juga saudara harus menaikkan suatu seruan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Percayakah saudara? Kita makan bersama dalam nama Yesus. Kalau saudara percaya Tuhan memilih saudara, set you apart sebagai yang dikasihinya, angkatlah cawan di tangan kanan saudara sambil ucap syukur kepada Tuhan. Doa itu pengucapan syukur. Haleluya. Baru permohonan. Boleh naikkan permohonan kepada dia. Yesus saja naikkan permohonan, apalagi jemaat kita. Saudaraku, Yesus berkata, inilah perjanjian baru di dalam darahku. We are the people of the covenant. Yang diteguhkan bukan dengan darah kambing domba atau lembu, tetapi dengan darah anak domba yang tak bercacat.
Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan berikan kepadamu kelegaan. Tuhan berikan kepadamu increase. Tuhan berikan kepadamu peningkatan. Katakan amin dalam nama Yesus. Kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ambil waktu. Setelah menghadap perjanjian, ayo angkat tangan. Dan saudara menaikkan, yaitu seruan kepada Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Jangan lalui kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Naikkan permohonanmu padanya. Dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan, kami bisa naikkan pujian. Sikaya ramase. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yesus, Yesus, Yesus. Gila, Bapa. Sekalipun dia adalah putra, dia telah belajar taat dari apa yang dideritanya menuju kesempurnaan. Lalu berilah berkat. Yesus, 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 dan doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Rabasanda nama kere. Oh, naikkan penyembah-Mu. Sikiara labaseno. Sipia labaseke labababa. Naikkan permohonanmu kepadanya. Dia menjawab dari sorga. Oh, Yesus berkata, naikkan permohonanmu dalam namaku, dan aku akan melakukannya. Kiaraba karaba yaraba yaraba sere. Saya akan mengucapkan berkat imam kepada saudara. Ketika David tidak ada imam yang melayani dia, dia datang langsung kepada Bapa dan berkata, sinari aku dengan wajah-Mu. Dan dia mengalami love, joy, and peace. Saya tidak tahu apa keadaan saudara, tapi kita bisa minta dari Bapa kita di sorga, love, joy, and peace. Katakan love, joy, and peace. Setelah ingat pelajaran hari ini, pertama katakan Kara, Rahab, Refaya, Rabab. Amin. Haleluya. Kara, Rahab, wealthy place, Refaya, Rabab. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. You receive love, joy, and peace. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan special blessing, memberikan kau shalom. Dan engkau akan tentram, engkau berkemenangan, doamu dijawab. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya.